Gubernur DKI Jakarta bantah surat vaksin menjadi syarat untuk pengambilan bantuan sosial non-tunai di ibu kota. Anies mengoreksi pelaksanaan distribusi bansos non-tunai yang mensyaratkan warga memiliki surat vaksin untuk bisa mendapatkan bantuan sosial. Beginilah proses penyaluran bantuan pangan non-tunai di kantor Kelurahan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Meski telah terdata sebagai keluarga penerima manfaat, warga tak serta-merta bisa mendapatkan bantuan tanpa menunjukkan bukti surat vaksin. Lurah setempat menegaskan bantuan non-tunai hanya akan diserahkan pada warga yang membawa bukti sertifikat vaksin. Ya, prosesnya pertama-tama buat warga ya, syaratnya harus memiliki kartu vaksin terlebih dahulu. Jadi bagi warga yang belum divaksin, kita arahkan datang ke kantor kelurahan. Kebetulan kantor kelurahan dekat sini lokasinya. Kita arahkan vaksin dulu, setelah vaksin baru bisa antri ambil bantuan BPNT gitu. Akibatnya, banyak warga yang berhak gagal mendapat bantuan hanya karena belum divaksinasi. Iya, tapi kalau nggak pernah vaksin kan, karena saya ada informasi katanya kalau diabetesnya tinggi nggak bisa, saya kan takut. Jadi nggak usah vaksin apa gimana. Berhubung ini untuk peraturan ini untuk ambil bantuan, ya saya harus menunjukkan bahwa saya ini nggak bisa gitu. Tanggapi hal ini, Gubernur DKI tegaskan penyaluran bansos tidak ada hubungannya dengan sertifikat vaksin, sehingga tidak ada aturan distribusi bansos dengan syarat surat vaksin. Nggak boleh disambungkan dengan persyaratan, itu nggak boleh. Karena itu bantuan sosial untuk menyambung hidup. Tidak boleh dikaitkan apapun juga. Tapi ada satu kelurahan di Jakarta Pusat yang mewajibkan vaksin untuk anak. Tidak boleh, itu melanggar. Lebih lanjut, Anies meminta warga segera melapor jika ada aturan dari penyelenggara bansos yang mensyaratkan surat vaksin untuk mendapatkan bantuan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sektor usaha di bawah naungan Dinas Pariwisata DKI Jakarta mewajibkan masyarakat menyertakan sertifikat vaksin COVID-19 dalam beraktivitas. Apa saja aktivitas tersebut? Berikut infografisnya. Pertama, pelaku perjalanan domestik menggunakan mobil, sepeda motor, dan transportasi umum jarak jauh, seperti pesawat, bus, kereta api, dan kapal laut. Kedua, karyawan dan pengunjung rumah makan, kafe, restoran yang diizinkan beroperasi. Ketiga, karyawan dan pengunjung salon atau barbershop yang usahanya berada pada lokasi tersendiri. Keempat, keluarga, tamu undangan, petugas dalam upacara pernikahan di hotel atau gedung. Dan yang terakhir, karyawan dan pengunjung hotel atau penginapan. Pada perpanjangan PPKM level 4 di DKI yang berakhir esok, penyekatan di wilayah Basura, Jakarta Timur ditiadakan. Arus lalu lintas di kawasan tersebut pun terpantau lancar. Inilah suasana di salah satu pos penyekatan ibu kota, tepatnya di kawasan Basura City, Jatinegara, Jakarta Timur. Tak ada aktivitas penjagaan signifikan, bahkan tak terpantau adanya petugas yang bersiaga. Pemeriksaan surat tanda registrasi pekerja atau STRP di pos penyekatan Underpass Basura, Jakarta Timur ditiadakan sejak hari pertama perpanjangan PPKM level 4 di Jakarta hingga esok. Suasana lalu lintas terpantau ramai lancar. Para pengendara bisa melenggang dengan leluasa melewati titik penyekatan tanpa adanya pemeriksaan. Suasana berbeda dibandingkan saat penerapan penyekatan di pos Basura pada bulan Juli lalu. Arus lalu lintas di titik penyekatan Basura terpantau ramai lancar. Penyekatan dilakukan mulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 10 malam. Bagi pekerja sektor esensial dan kritikal yang ingin melintas diimbau menyiapkan surat tugas. Bagaimana kondisi di titik penyekatan Basura, Jakarta Timur? Ada Menia Mutiara di sana. Menia, jelang berakhirnya masa PPKM esok, bagaimana suasana arus lalu lintas di Basura saat ini? Baik, Lovi dan pemirsa, siang hari ini suasana di salah satu pos penyekatan ibu kota, tepatnya di kawasan Basura City, Jatinegara, tidak terlihat adanya aktivitas signifikan dari para petugas, meski tepat di belakang saya ini terdapat pos penyekatan.
Dari sejak kami berada di kawasan ini pukul 10 tadi, bahkan pemeriksaan surat izin perjalanan dari para pengendara juga tidak dilakukan oleh para petugas, baik itu roda 2 maupun roda 4, sehingga kendaraan leluasa melintas dari arah Bekasi memasuki wilayah DKI. Dalam berlakunya regulasi PPKM level 4 yang seharusnya berakhir esok hari dan sudah dilakukan perpanjang, harusnya para petugas ini melakukan pekerjaannya dalam rangka pembatasan mobilitas warga. Sementara itu untuk suasana arus lalu lintas di kawasan Jatinegara ini terpantau ramai lancar, baik itu kendaraan yang mengarah ke Jakarta atau sebaliknya yang mengarah ke Bekasi melewati Kanal Banjir Timur. Dan di sisi lain pemirsa, di kawasan Jatinegara ini juga terdapat sebuah pasar yang dikenal dengan Pasar Gembrong yang menjajakan mainan anak-anak, dan kerap kali terjadi keramaian apalagi saat akhir pekan seperti ini. Namun sekali lagi tidak ada petugas yang bersiaga di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Kembali ke Lovi di studio. Terima kasih Menia Mutiara melaporkan langsung dari wilayah Basura, Jakarta Timur. Diduga alami gangguan jiwa, seorang emak-emak nekat membuka water barrier penyekatan jalan di gerbang tol Soreang, Kabupaten Bandung. Kejadian ini pun viral di media sosial. Pengguna jalan yang akan melintasi gerbang tol Soreang, Kabupaten Bandung dikejutkan dengan aksi seorang emak-emak yang nekat membuka water barrier penyekatan jalan. Seorang diri, ia memindahkan water barrier dan membuangnya ke tepi jalan. Usai beraksi, wanita yang diduga mengalami gangguan jiwa ini pun melenggang pergi. Saat kemarin terjadi adanya video yang kegiatan yang seperti viral di video, dan orang tersebut adalah ODGJ. Pada saat itu dari pihak kita juga sudah mengamankan, dalam arti kata menyampaikan kepada instansi yang terkait yang Pasien isolasi apung di kapal Umsini Makassar mendapatkan pesan cinta OTW lamaran dari sang kekasih. Sesaat lagi hanya di iNews Siang.